Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya, Agung Laksono. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke berita pertama, Tribuners. Anggota DPR RI Arteria Dahlan kembali menjadi sorotan setelah dirinya mempersoalkan penggunaan bahasa Sunda saat rapat. Dirinya pun meminta agar Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kejati yang berbahasa Sunda saat rapat tersebut dipecat. Sontak pernyataan ini pun menuai beragam komentar dari sejumlah tokoh. Pernyataan kontroversial Arteria ini diutarakan dalam rapat kerja Komisi 3 DPR dengan Kejaksaan Agung pada Senin 17 Januari. Peristiwa itu bermula saat Arteria menyatakan harapannya agar Kejaksaan Agung atau Kejagung bersikap profesional dalam bertugas. Tiba-tiba saja dia mengungkapkan adanya kejati yang berbahasa Sunda ketika rapat. Padahal menurut Arteria, seorang kejati haruslah berbahasa Indonesia ketika rapat. Tujuannya agar tidak menimbulkan salah persepsi orang yang mendengarnya. Hal itu dinilai harus menjadi pertimbangan bagi Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengganti kejati yang dimaksud. Pernyataan ini pun memicu beragam tanggapan dari sejumlah pihak. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi, meminta agar Arteria berhati-hati dalam berbicara. Pasalnya Abu menyebut bahwa Jaksa Agung pun merupakan orang Sunda. Tanggapan senada juga datang dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Orang nomor 1 di Jawa Barat ini menyayangkan pernyataan Arteria Dahlan yang mempersoalkan penggunaan bahasa Sunda saat rapat. Terlebih meminta agar Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kejati dicopot dari jabatannya. Pria yang akrab disapa Emil ini meminta agar Arteria segera meminta maaf secara terbuka untuk meredam polemik yang semakin berkepanjangan. Lebih lanjut, Emil berujar biasanya bahasa daerah diucapkan hanya pada momen tertentu, seperti ucapan selamat, pembuka pidato, atau penutup pidato, ataupun di tengah-tengah saat ada celetukan. Untuk itu harus ada klarifikasi dan bukti terkait bahasa yang disebut membuat tidak nyaman tersebut. Sementara itu Arteria Dahlan mengaku ogah meminta maaf ke publik atau khususnya masyarakat Sunda ihwal celotehannya tersebut. Dirinya mempersilahkan Ridwan Kamil untuk melaporkan sikapnya itu kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Ia menyebut perkataannya saat itu bukan untuk mendiskreditkan warga Tanah Pasundan. Padang Sidempuan, sama juga. Kepala Dinas juga melapor ke Satgas 53, Pak. Malah sekarang babak belur, dilaporin balik, balas dendam jaksanya, sekarang diperiksa dan diancam mau ditahan. Ini kan bisa kita pakai konsep yang namanya whistleblower, Pak. Whistleblower dia rezim hukumnya internasional, Pak. Dia dilindungi oleh hukum. Dan mudah-mudahan Pak Jaksa Agung bisa membantu. Ini ada suratnya, Pak. Dia udah minta ampun ke kejaksaan. Ini juga Pak, surat Pak. Berikutnya udah hampir habis Pak. Saya minta betul kita profesional. Saya sama Pak JA ini luar biasa sayangnya Pak. Ada kritik sedikit. Pak JA, ada Kajati Pak, yang dalam rapat, dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti Pak itu Pak. Kita ini Indonesia Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut Pak ngomong apa dan sebagainya itu Pak. Ya, kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas. Ya. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Melonjaknya kasus varian Omikron di Indonesia mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo. Tercatat hingga Rabu 19 Januari, total kasus Omikron di Indonesia mencapai 882 kasus. Jokowi pun mengimbau agar masyarakat kembali bekerja dari rumah dan tak pergi ke luar negeri. Dalam keterangan persnya, Jokowi meminta agar masyarakat mewaspadai tren kenaikan kasus Omikron ini. Meski begitu, masyarakat tidak perlu bereaksi secara berlebihan. Jokowi memaparkan berbagai studi termasuk laporan dari WHO menyebutkan bahwa varian Omikron memang lebih mudah menular, namun memiliki gejala yang lebih ringan. Untuk menekan laju penularan Omikron, Jokowi meminta agar masyarakat mengurangi mobilitas. Kemudian menyarankan masyarakat untuk bekerja dari rumah bagi sejumlah profesi terkait.
Selain itu, Jokowi juga meminta masyarakat tidak bepergian ke luar negeri untuk keperluan yang tidak esensial. Mengingat penularan Omikron di tanah air didominasi oleh pelaku perjalanan dari luar negeri. Salah satu upaya yang saat ini dapat dilakukan untuk menekan penularan COVID-19 yaitu dengan mengikuti vaksinasi dari pemerintah, termasuk suntikan dosis ketiga atau vaksinasi booster. Lalu Jokowi juga tak henti-hentinya berpesan agar masyarakat selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan kembali merilis data terbaru kasus Omikron di tanah air. Tercatat hingga Rabu 19 Januari, total kasus Omikron di Indonesia mencapai 882 kasus. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Dari jumlah tersebut, 649 kasus berasal dari pelaku perjalanan luar negeri dan 174 kasus merupakan transmisi lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati. Saat ini kita sedang mengalami tren kenaikan kasus COVID yang disebabkan oleh varian Omikron. Oleh sebab itu, kita semua harus mewaspadai tren ini, namun tidak perlu bereaksi berlebihan. Berhati-hati perlu, waspada perlu, tapi jangan menimbulkan ketakutan dan jangan menimbulkan kepanikan. Berbagai studi termasuk laporan WHO menyebutkan varian Omikron memang lebih mudah menular, namun gejalanya lebih ringan. Pasien yang terinfeksi varian ini umumnya pulih tanpa harus dirawat di rumah sakit. Tapi sekali lagi, kita harus waspada, jangan cemawa dan jangan gegabah. Oleh karena itu, jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian tidak memiliki keperluan mendesak, sebaiknya mengurangi kegiatan di pusat-pusat keramaian. Dan untuk mereka yang bisa bekerja dari rumah, work from home, lakukanlah kerja dari rumah. Dan saya juga meminta untuk tidak bepergian ke luar negeri jika tidak ada urusan yang penting dan mendesak. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin dalam operasi tangkap tangan OTT pada Selasa 18 Januari malam. Hingga berita ini ditayangkan, KPK belum memberikan keterangan terkait dugaan korupsi yang dilakukan terbit. Meski begitu, harta kekayaan yang dimiliki terbit kini menjadi sorotan. Terbit rencana perangin-angin sudah menjabat sebagai Bupati Langkat, Sumatera Utara sejak Februari 2019. Sebagai pejabat Kabupaten Langkat, terbit berkewajiban melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Mengutip dari laman ELHKPN KPK, terbit memiliki kekayaan sebesar 85 miliar rupiah. Dengan harta yang dimiliki, terbit masuk dalam daftar 10 pejabat daerah terkaya di Indonesia. Sumber kekayaan terbit yang paling besar bersumber dari kas senilai 78,3 miliar rupiah. Lalu terbit juga tercatat memiliki 10 bidang tanah dan bangunan yang berada di Langkat serta Kota Medan. Selain itu, ia juga mempunyai 8 unit mobil dan 7 diantaranya memiliki nilai di atas 100 juta rupiah. Diberitakan sebelumnya, terbit ditangkap oleh KPK dalam giat tangkap tangan pada Selasa 18 Januari malam. Kemudian pada keesokan paginya, Rabu 19 Januari, rumah milik terbit juga digeledah oleh KPK. Juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan pihaknya tak hanya menangkap terbit, namun juga sejumlah pihak lainnya. KPK belum dapat menjelaskan secara rinci siapa saja pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Lembaga anti rasuah itu juga belum menjelaskan terkait dugaan korupsi apa penangkapan di Langkat itu. Saat ini pihaknya sedang mendalami keterangan dan klarifikasi dari pihak-pihak yang diamankan. Berdasarkan informasi yang kami terima, benar tim KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan
atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Saat ini tim KPK masih melakukan permintaan keterangan dan juga klarifikasi terhadap pihak-pihak yang ditangkap dimaksud. Tentu KPK masih memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan sikap berikutnya atas seluruh proses kegiatan tangkap tangan yang kami lakukan tersebut. Perkembangan dari kegiatan ini akan kami informasikan lebih lanjut. Pemerintah baru saja memperkenalkan nama ibu kota negara baru di Kalimantan Timur sebagai Nusantara. Proyek pembangunan ibu kota negara baru ini menelan anggaran hingga 501 triliun rupiah yang berasal dari berbagai sumber. Tak hanya memindahkan perkantoran saja, nantinya IKN akan dibangun dengan mengusung konsep Smart City dan Eco-Friendly. Pemerintah mengenalkan IKN Nusantara dalam rapat panitia khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN pada Senin 17 Januari kemarin. Nama Nusantara dipilih karena dinilai ikonik dan sudah dikenal sejak lama oleh bangsa Indonesia. Sebelumnya ada 80 nama yang diusulkan seperti Nusantara Jaya, Negara Jaya, Nusa Karya, Pertiwipura, dan Cakrawalapura. Namun pilihan Presiden Joko Widodo jatuh pada nama Nusantara. Terkait dengan sistem pemerintah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharto Monoarfa mengatakan bahwa IKN akan menerapkan konsep otorita atau daerah khusus. Maka nantinya IKN Nusantara akan dipimpin oleh kepala otorita yang berkedudukan setingkat dengan menteri. Pimpinannya pun hanya bisa ditunjuk dan diberhentikan oleh presiden saja. Artinya tidak ada pemilihan umum untuk memilih kepala daerah IKN secara langsung oleh penduduk IKN. Meski begitu, kekhususan IKN akan berbeda dengan daerah lainnya, yakni tidak memiliki Dewan Perwakilan Daerah Kekhususan. Sementara itu, infrastruktur bangunan IKN dirancang dengan mengusung konsep Smart City dan Eco-Friendly. Pemindahan kantor pemerintahan pun akan dilakukan secara bertahap. Setidaknya dalam pembangunan IKN ini menelan anggaran hingga 35 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 501 triliun rupiah. Pemerintah pun akan melakukan penawaran kerjasama investasi dengan berbagai pihak. Skema pembiayaan proyek diutamakan melalui sistem KPBU, yakni 252,5 triliun rupiah. Kemudian investasi swasta dan BUMN atau BUMD sebesar 123,2 triliun rupiah dari total kebutuhan pembiayaan pembangunan fisik. Di luar itu, pembiayaan pembangunan IKN akan ditanggung oleh APBN. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dicurigai bisnis menjual es dogernya mendapatkan suntikan dana sebesar 71 miliar rupiah. Kecurigaan tersebut datang dari pakar Information Technology IT, Sebi Notas Limboy. Menanggapi hal itu, putra sulung Presiden Jokowi itu pun angkat bicara. Gibran bereaksi atas tuduhan terhadap dirinya yang menerima suntikan dana sebesar 71 miliar rupiah. Suntikan modal itu dilakukan oleh Alpha JWC Ventures ke perusahaan startup minuman milik Gibran. Ia mengatakan dana sebesar itu sudah lama disuntikan ke bisnisnya. Menurutnya, itu merupakan hal yang biasa dalam dunia bisnis. Gibran mengaku bisnis mangkokku bahkan mendapatkan suntikan dana yang lebih besar daripada gula. Kucuran dana tersebut tidak digunakannya untuk membuka franchise, melainkan untuk pembukaan cabang. Gibran menegaskan hal tersebut adalah wajar, terlebih bisnis es dogernya satu grup dengan Kopi Kenangan. Anak pertama dari Presiden Joko Widodo ini mengungkapkan tak ada hal yang janggal dalam kasus ini.
Menurutnya, tak akan ada habisnya apabila mencari kesalahan-kesalahan sebagai alat politik. Sementara itu, co-founder and general partner Alpha JWC Ventures, Chandra Chan, turut buka suara. Investasi dan pendampingan yang dilakukan ke dalam perusahaan rintisan di Indonesia dan Asia Tenggara, termasuk milik Gibran untuk mendorong startup di tanah air agar berkembang pesat. Apalagi menurutnya, startup minuman milik Gibran sudah memiliki produk dan beberapa cabang di Jakarta. Chandra juga menilai jumlah investasi tersebut masih dalam jumlah wajar apabila dibandingkan dengan gelontoran dana kepada startup minuman lain. Trending. Ya itu kan udah lama. Kalau lagi diributi saya. Ada pengamat itu yang menilai. Jadi heran kan bisnisnya baru dibuka kan udah dapat gelontoran dana banyak gitu Mas. Baru kita semua kok. Kalau masalah itu kan dari VC, venture capital ya kayak gitu cara kerjanya gitu. Kalau Ibu saat ini dapat untuk membangun franchise masa sudah itu mau bukaan makro. Biasa tuh ya. Itu aku beda mana? Sejak kapan tuh Mas? Kita kaget kok. Berapa Mas? Berapa kali? Bisnis juga kayak gitu. kalau yang es doger itu kapan Mas? Es dogernya itu kapan tuh Mas? Jadi emang ya hanya loh, kalau janggalnya opo itu loh. Nah, golek-golek kesalahan gue alat politik di nonton. Itu cuma dibuat membangun bisnis untuk membangun apa namanya franchise gitu nggak? Bukan franchise, nah franchise ya aku ragu butuh modal toh enggak. kan herannya baru beberapa tahun udah dapat suntikan dana banyak itu Mas, 7 besar. Ya ayo kayak gitu tapi satu grup karo kopi kenangan loh. Waduh. Ya apa sih di permasalahan? Podo karo kopi kenangan. Jadi itu emang sejak 2018 ya Mas? Tahun Duitnya kan orang mau buat. Duitnya kan bisa apa ya? Sama. Nama Haruna Sumitro hingga saat ini masih ramai diperbincangkan lantaran mengkritik pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Dalam kritikannya, Haruna Sumitro mengulik kegagalan Timnas Indonesia dalam Piala AFF 2020. Akibatnya, ia pun mendapat kecaman dari warganet Indonesia hingga muncul tagar Haruna out. Untuk diketahui, Haruna Sumitro merupakan anggota EXO Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Ia mempersoalkan capaian Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 dan cara bermain Sintayong yang dikeluhkan tim-tim Liga 1. Warganet menganggap kritik dan pendapat Haruna tidak tepat dan tidak sesuai realita di lapangan. Akibatnya, tagar Haruna out trending di Twitter sebagai bentuk keraguan atas kredibilitasnya sebagai anggota EXO PSSI. Haruna Sumitro pun tidak tutup mata dengan fenomena yang terjadi. Dirinya tidak keberatan dengan gelombang ketidakpuasan publik terhadapnya. Haruna juga sedikit menyindir karena banyak di antara kritikan justru menyinggung dirinya secara personal. Menurutnya, komunikasi timbal balik untuk memahami satu sama lain butuh dilakukan untuk membangun hubungan yang lebih berkualitas. Namun jika sudah menjurus ke arah personal, menurut Haruna, kritik warganet sudah keluar dari jalur kebijaksanaan dan intelektual. Sementara itu, gelombang ketidakpuasan warganet kepada Haruna Sumitro memang sudah terlanjur tak terkendali. Pihak-pihak dekat Haruna bahkan tidak luput dari serangan warganet. Seperti yang terjadi kepada salah satu tim Liga 1 2021-2022 Madura United. Bahkan saking derasnya serangan dari warganet, manajemen tim Madura United sampai mengeluarkan pernyataan bahwa Haruna sudah tidak memiliki jabatan di timnya. Sebab posisi manajer Madura United sudah diserahkan kepada Rahmat Darmawan, bukan lagi dipegang oleh Haruna Sumitro.
Dewan Perwakilan Rakyat resmi menyetujui rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS sebagai rancangan undang-undang inisiatif DPR. Keputusan ini diambil setelah mendengar pendapat dari 9 fraksi yang mayoritas setuju RUU TPKS ditetapkan sebagai usul DPR. Dari 9 fraksi yang menyampaikan pandangannya, hanya fraksi PKS yang tetap menolak keputusan tersebut. Hal ini diketahui dalam rapat paripurna ke-13 DPR RI yang dilaksanakan pada Selasa 18 Januari kemarin. Setiap fraksi diminta untuk menyampaikan pandangannya terkait RUU TPKS. Namun hanya fraksi PKS yang tidak setuju RUU TPKS ditetapkan sebagai usul DPR RI. PKS berpandangan RUU TPKS tidak membahas secara komprehensif terkait muatan tindak asusila, khususnya soal perzinaan dan penyimpangan seksual. Namun hal itu bukan berarti PKS tidak setuju dengan adanya RUU TPKS tersebut. Ketua fraksi PKS DPR RI Jasuli Juwaini menjelaskan, kejahatan seksual itu meliputi kekerasan seksual, seks bebas, dan juga seks menyimpang. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, norma agama, dan juga adat ketimuran. Sehingga ketiga poin itu harus diatur secara bersamaan dalam sebuah undang-undang yang komprehensif tentang tindak pidana kesusilaan. Menurut Jazuli, tindak pidana kekerasan seksual jangan sampai dipisahkan dengan kejahatan seksual lainnya. Hal ini bertujuan agar pencegahan dan perlindungan terhadap korban bisa berlaku efektif dan maksimal. Ia sangat menyayangkan RUU TPKS tidak mengakomodir usulan pengaturan yang komprehensif tersebut. Sehingga bukannya memperkuat upaya penghapusan kekerasan seksual dan perlindungan korban, tetapi justru menimbulkan bias tafsir karena seks bebas dan menyimpang tidak dikenai sanksi pidana. Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan, setelah RUU tersebut sah menjadi inisiatif DPR, pihaknya akan membahas bersama pemerintah. Meski begitu, pembahasan akan dimulai setelah Presiden Joko Widodo mengirimkan surat presiden atau surpres ke legislatif. Pasal-pasal yang mengatur tentang delik kesusilaan tersebut, pasal 284, pasal 285, dan pasal 292 KUHP. Kelima, fraksi PKS juga mengusulkan agar penyusunan materi muatan dalam RUU TPKS ini harus disesuaikan dengan RKUHP, terutama berkaitan dengan ketentuan tentang norma larangan perzinahan dan penyimpangan seksual. Keenam, fraksi PKS menilai bahwa dasar pemidanaan dalam RUU TPKS ini masih menggunakan tolak ukur hanya dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan saja, sehingga belum komprehensif untuk menjangkau tindak pidana perzinahan dan penyimpangan seksual. Pimpinan dan anggota DPR RI serta hadirin yang kami hormati, berdasarkan catatan kami tersebut terhadap rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual, dengan memohon taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, menolak rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual untuk ditetapkan sebagai RUU usul DPR RI, bukan karena kami tidak setuju perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, terutama kaum perempuan, melainkan karena RUU TPKS ini tidak memasukkan secara komprehensif seluruh tindak pidana kesusilaan yang meliputi kekerasan seksual, perzinaan, dan penyimpangan seksual yang menurut kami menjadi esensi penting bagi pencegahan dan pelindungan dari kekerasan seksual. Sekali lagi, bukan karena kami tidak setuju perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, terutama kaum perempuan. Demikian pendapat fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini kami sampaikan. Semoga rapat paripurna hari ini memperoleh kesimpulan yang terbaik sebagai ikhtiar kita untuk menyusun undang-undang yang komprehensif, memberikan perlindungan berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan mencatat ikhtiar kita bersama dalam rapat ini sebagai bagian dari amal terbaik kita untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta. Atas perhatian pimpinan dan anggota DPR RI, serta hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih.
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan satu harga untuk minyak goreng menjadi Rp14.000 per liter. Kebijakan ini diberlakukan mulai Rabu 19 Januari 2022. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam keterangan persnya pada Selasa 18 Januari. Lutfi berujar kebijakan ini berlaku untuk seluruh minyak goreng, baik kemasan premium maupun kemasan sederhana. Dengan begitu, seluruh kemasan minyak goreng harus dijual Rp14.000 per liter mulai Rabu 19 Januari. Lutfi menyebut awal pelaksanaan kebijakan harga minyak goreng satu harga dimulai dari retail modern yang menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRindo). Adapun untuk pasar tradisional, pihaknya menyebut diberikan waktu 1 minggu. Lutfi juga mengatakan pemerintah tak segan untuk memberikan sanksi bagi produsen yang nekat menjual produk di atas Rp14.000 per liter. Sanksi yang disebutkan Lutfi berupa pembekuan atau pencabutan izin produksi minyak goreng. Tak hanya itu, semua pihak yang melakukan kecurangan penyelewengan minyak goreng akan dibawa ke meja hijau. Lebih lanjut terkait kebijakan ini, Lutfi mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aksi berlebihan, misalnya memborong minyak goreng. Dirinya menegaskan stok minyak goreng dipastikan aman, sehingga tidak perlu adanya panic buying. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan akan mengganti selisih harga kepada para produsen minyak goreng. Hal ini karena mereka diminta menjual minyak goreng di bawah harga produksinya. Adapun penggantian dilakukan menggunakan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PKS. Dana yang telah disiapkan yakni Rp7,6 triliun yang akan dipakai untuk membiayai penyediaan minyak goreng kemasan bagi masyarakat sebesar 250 juta liter per bulan. Malam ini pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengumumkan kebijakan minyak goreng satu harga. Melalui kebijakan ini, seluruh minyak goreng, baik kemasan premium maupun kemasan sederhana, akan dijual dengan harga setara Rp14.000 per liter. Atau semua jenis kemasan, baik kualitas premium maupun sederhana, dengan ukuran mulai dari 1 liter sampai dengan jerigen 25 liter, diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga serta usaha mikro dan usaha kecil. Jadi saya ulang ya, untuk kebutuhan rumah tangga serta usaha mikro dan usaha kecil. Nah, dari sebagai awal pelaksanaannya, kebijakan penyediaan minyak goreng dengan satu harga ini akan dilakukan terlebih dahulu melalui retail modern yang menjadi anggota APRindo, Asosiasi Pedagang Retail Seluruh Indonesia. Kemudian untuk pasar tradisional akan diberikan waktu 1 minggu untuk melakukan penyesuaian. Kebijakan ini akan segera berlaku per tengah malam nanti, Rabu 19 Januari 2022 pada pukul tepat 00.01. Jadi mulai besok hari seluruh jaringan retail modern akan menyediakan minyak goreng kepada masyarakat dengan harga Rp14.000 per liter. Saya ulangi, jadi mulai besok pada pukul 00.01, seluruh jaringan retail modern akan menyediakan minyak goreng kepada masyarakat dengan harga Rp14.000 per liter. Saya juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak perlu panic buying atau membeli yang secara berlebihan, karena pemerintah sudah menjamin bahwa pasokan dan stok minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter pasti dapat mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat. Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan BPD PKS telah mempersiapkan dana sebesar 7,6 triliun. Polisi menembak mati seorang pencuri kabel milik PT Telkom Indonesia di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku yang merupakan komplotan dari 7 pencuri itu terpaksa ditembak lantaran melawan petugas saat ditangkap.
Dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa 18 Januari kemarin, Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Gatot Reply Handoko memberikan keterangan. Gatot mengatakan kejadian berawal saat petugas menangkap 7 orang kawanan pencuri kabel di Bundaran Aloha Sidoarjo pada Selasa 11 Januari kemarin. Saat itu para pelaku hendak mengambil kabel dengan menggali tanah di lokasi tersebut. Kemudian kabel diikat dengan rantai dan dikaitkan ke kendaraan. Kabel yang sudah terikat ditarik lalu dipotong. Gatot menyampaikan para pelaku sudah siap mencuri kabel Telkom dari dalam tanah dengan membawa 2 buah truk. Namun pihaknya langsung menggagalkan dan menangkap kawanan tersebut. Saat akan ditangkap, salah satu pelaku berinisial YS mencoba menabrak mobil polisi dan berusaha kabur. Polisi pun akhirnya menembak mati YS. Gatot menuturkan petugas saat itu sudah memberikan tembakan peringatan, namun pelaku masih berusaha kabur. Akhirnya petugas harus memberikan tindakan tegas tak terukur. Dari hasil pemeriksaan, kawanan pencuri tersebut kerap melakukan aksinya di sejumlah wilayah di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Selain YS, 6 pelaku lainnya sudah ditetapkan menjadi tersangka. Mereka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Dari hasil analisa tim penyidik, kelompok ini adalah kelompok Lampung. Ya. Adapun mekanisme yang mereka lakukan adalah melakukan pemotongan kabel bawah tanah dari terminal 1 sampai dengan terminal 2. Artinya lubang 1 dengan lubang kedua. Itu dilakukan pemotongan, kemudian ditarik dengan truk. Sehingga kabel yang jaraknya hampir yang sekitar hampir 200 meter itu ditarik dengan truk, ya ditarik dengan truk, kemudian dipindahkan ke dalam truk. Nah, pada saat teman-teman dari Jatantras melakukan upaya penangkapan, ini mendapat perlawanan dengan cara melakukan dari kelompok. Salah satu kelompok yang menggunakan kendaraan itu menabrakkan beberapa kali mobil petugas. Kemudian diberikan tembakan peringatan, juga masih melakukan tindakan tersebut, sehingga dilakukan tindakan terukur, sehingga menyebabkan tersangka inisial YS meninggal dunia di Rumah Sakit Bayangkara. Ini dan 1 mobil Avanza. Ini yang Nah, nanti untuk lebih jelasnya. Baru-baru ini video Dorce Gamalama yang meminta tolong kepada Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri menjadi perbincangan. Artis senior tersebut memohon kepada Megawati untuk dibantu biaya pengobatannya di rumah sakit. Meski begitu disebutkan bahwa saat ini Dorce sudah mendapat bantuan dari sejumlah pihak. Hal ini diketahui dari video yang diunggah oleh Dorce Gamalama melalui akun Instagramnya pada Selasa 18 Januari. Dalam video itu, Dorce mengatakan bahwa ia pernah menghibur Megawati sebelum menjadi wakil presiden hingga menjadi presiden RI. Artis multitalenta ini meminta agar Megawati memperhatikan kondisinya saat ini yang tengah sakit. Ia juga berharap agar Megawati ataupun perwakilannya bersedia datang dan memberikan bantuan untuk pengobatannya. Terkait viralnya video tersebut, kerabat Dorce Gamalama, Hetty Sunjaya, memberikan penjelasan. Hetty membenarkan bahwa video tersebut dibuat oleh Dorce sendiri menggunakan ponsel milik Dorce. Meski begitu, ia tak mengetahui persis alasan Dorce membuat video tersebut. Hetty berujar dirinya tak dapat melarang tindakan Dorce karena takut mempengaruhi kesehatan sahabatnya itu. Lebih lanjut, Hetty juga mengungkapkan bahwa Dorce sudah menerima bantuan dari rekan artis tanah air hingga Menteri BUMN Erick Thohir. Menurutnya, besaran dana yang diterima juga sudah cukup untuk biaya pengobatan. Diberitakan sebelumnya, Dorce Gamalama sempat dilarikan ke Rumah Sakit Pertamina RSPP lantaran kondisi kesehatannya menurun. Menurut kerabat dekat, Dorce menderita hipoglikemia atau kekurangan gula darah dan demensia Alzheimer.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir saat itu turut menjenguk Dorce semasa dirawat di rumah sakit. Beberapa rekan artis seperti Ruben Onsu, Sule, dan lainnya juga sempat terlihat mengunjungi Dorce, baik saat dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Saya pernah menghibur Ibu Megawati sebelum beliau jadi wakil presiden. Setelah beliau jadi presiden, saya minta bantuan kepada Ibu Megawati atau stafnya. Bu, tolong saya Bu, terserah Ibu, bantu saya untuk berobat Bu. Minta tolong ya Bu. Makasih Ibu Megawati. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Agung Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.